Bapak Ibu sekalian, mengapa saya sekarang perlu menjelaskan terkait umroh? Karena banyak orang mendikotomikan atau memisahkan antara haji dan umroh. Padahal keduanya merupakan dua kewajiban. Ibadahnya berbeda, tapi sama-sama wajib. Mana yang lebih penting? Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Dua-duanya penting. Jadi tatkala kita membandingkan sesuatu, itu harus sesuatu yang bisa dibandingkan. Akan tetapi jika haji dan umroh tidak bisa dibandingkan, karena dua-duanya wajib. Seperti misalkan ada orang bertanya, wajib mana sholat dan puasa? Atau mending mana sholat atau puasa? Tidak ada ataunya, dua-duanya harus dilaksanakan. Jika seseorang tidak sholat, dosa, walaupun melaksanakan ibadah puasa. Jika seseorang puasa tapi tidak sholat, dosa dari tidak sholatnya, tapi mendapatkan pahala dari puasanya. Jadi dua kewajiban yang berbeda, yang keduanya harus dilaksanakan. Oleh karena itu pada hari ini saya akan masuk ke materi terkait umroh. Nah, apa itu umroh? Umroh itu kalau secara etimologi atau secara bahasa artinya az-ziyaratu, berziarah atau berkunjung. Itu umroh. Ibu pergi ke rumah orang tua, itu artinya umroh. Tapi umroh secara bahasa. Atau saat ini kebetulan grup jamaah yang dari Ranca Bentang tidak ada yang hadir karena sudah izin WA ke saya secara japri, mohon maaf tidak bisa hadir karena hampir semuanya sedang berangkat ke Malang. Haul, ada haul di Malang. Jadi hampir semuanya ke Malang. Jadi tidak ada yang mengikuti, jadi rada kosong gitu dari Ranca Bentang. Nah, itu az-ziyaratu, berkunjung, berziarah. Kalau menurut bahasa bisa disebut dengan umroh. Jadi jika ada orang abdi bade umroh ke Tasik, nah tidak bisa disalahkan karena secara bahasa memang artinya setiap berkunjung, setiap berziarah itu artinya atau bahasanya itu umroh, bisa disebut umroh. Akan tetapi jika kita melihat dari perspektif agama, sudut pandang agama, umroh itu bukan hanya sekadar berkunjung atau berziarah. Akan tetapi secara terminologi agama, umroh itu ialah berkunjung ke Baitullah. Jadi berkunjungnya ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan cara-cara dan syarat-syarat yang nanti akan dijelaskan, yang telah ditentukan kriterianya. Jadi berziarah ke Baitullah juga belum tentu termasuk kategori umroh atau haji, akan tetapi harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang kita ketahui, yakni kriteria itu memenuhi hal-hal yang harus dipahami nanti bakal ada, yakni salah satunya syarat, rukun, wajib, sunat, kifarat, seperti itu harus memenuhi kriteria, artinya syarat-syarat berlaku. Kan di setiap pengumuman juga gitu kan ya, ada pengumuman dapat hadiah, ketentuan dan persyaratan berlaku. Tidak semua orang bisa melaksanakan itu, tapi harus mengakses dulu persyaratannya apa, ketentuannya apa, baru bisa dapat hadiah. Nah begitu juga dengan umroh atau haji. Spesifik umroh, datang ke Baitullah dengan tata cara tertentu dan kriteria tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dulu terkait hukum, ya. Hukum umroh itu hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Umroh itu terbagi dua hukum. Yang pertama ada umroh yang hukumnya wajib. Yang kedua ada umroh yang hukumnya sunnat.
Yang hukumnya wajib seperti apa? Yakni pertama, orang menjalankan umrohnya itu 1 kali seumur hidup. Yang pertama kalinya itu yang hukumnya wajib itu. Atau dia terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh, yakni dalam waktu seumur hidupnya itu pernah menjalankan umroh 1 kali. Berarti sudah terpenuhi wajib. Jika belum 1 kali acan, berarti dia masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua, yang umroh hukumnya wajib bagaimana? Yang nadar, yang dinadarkan. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya keinginan, punya hajat, ingin anaknya keterima ASN atau PNS, kemudian bernadar, ya Allah, kabulkan permintaan saya, kabulkan doa-doa saya, terutama saat ini saya berkeinginan, saya ingin sekali anak saya lulus ASN. Anak saya sudah beberapa tahun mengikuti tes, akan tetapi tidak lulus. Saya berdoa kepadamu, saya memohon kepadamu, tahun ini anak saya diluluskan, dimudahkan dalam ujiannya. Jika anak saya lulus, saya akan umroh. Nah, gitu kan ya. Jadi nadar tak? Berjanji akan melaksanakan umroh tatkala anaknya lulus. Apa teh doa nanti dijawab ku Allah. Dikersahkan pada saat itu, pada tahun itu, hasil penilaian ternyata anaknya lulus ASN, lulus jadi pegawai negeri. Maka semenjak itu bapak tersebut atau ibu tersebut berkewajiban untuk menunaikan nadarnya. Yani apa? Melaksanakan umroh. Walaupun itu adalah umroh yang kesekian kali. Misalkan Bapak Ibu sekalian sudah sering melaksanakan umroh, udah 2 atau 3 kali atau 4 kali. Nah, walaupun demikian, tetap Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan umroh lagi dengan umroh yang dinadarkan. Jadi umroh janji ke Allah itu jadi wajib hukumnya. Artinya tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dinanti-nanti, nanti aja nggak bisa. Karena kalau nadar itu predikat hukumnya wajib, sehingga kesempatannya itu tidak leluasa, harus secepatnya daftar. Makanya kalau bernadar itu sesuatu yang realistis atau sesuatu yang mudah digapai kalau bernadar. Akan tetapi makin tinggi janji kepada Allah, kalau dalam bahasa ekonomi probabilitas mungkin ya, kemungkinan diijabah cepatnya pun makin tinggi karena janji kita makin tinggi. Kalau janji seperti misalkan kalau anak saya diterima ASN, lulus ujian pegawai negeri, saya akan puasa 3 hari misalkan, itu akan berbeda tatkala jika anak saya lulus, saya akan umroh, akan berbeda. Jadi probabilitasnya makin tinggi janjinya, makin cepat diijabahnya. Akan tetapi tentu saja kita harus siap. Jangan sampai kita berjanji sesuatu yang tidak bisa kita tepati. Cek bayang duit nanti mana? Kita belum punya uang, tapi janji rek umroh, atau kan bahaya. Ditakutkan usia kita berakhir sebelum janji terpenuhi. Apalagi janjinya janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar itu bagus untuk memotivasi diri kita dan mempercepat doa kita dijabah oleh Allah. Akan tetapi ukur kemampuan kita. Kemampuan kita segini, ya cukup segini gitu nadarnya gitu. Tapi semakin tinggi nilai yang dinadarkan, yang dijanjikan, maka semakin tinggi juga probabilitas atau kemungkinan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya saya ari aya artos nama nadar ke umroh teh bagus kalau ada uangnya. Yang enggak boleh teh nu tadi teh teu kabayang tapi kaikat ku janji, akhirnya pinjol. Kan bahaya.
berangkat umroh karena sudah nadar tapi minjem uang nanti, pulang dari dari Saudi, pulang umroh ditetagi liur, akhirnya bunuh diri, bahaya kan gitu. Banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama hukumnya wajib, yakni umroh yang 1 kali seumur hidup, kemudian 2 umroh nadar, yang ketiga umroh qadha. Ada gitu umroh qadha? Ada. Umroh qadha itu ialah umroh yang pada awalnya diulangi karena ketidaksahan. Nanti akan dibahas di dalam bab dam atau kibarat. Ada beberapa kriteria umroh atau haji yang harus diulangi sehingga pengulangannya itu menjadi wajib dan pangkatnya menjadi wajib. Pengulangi atau pengkodoan dari apa? Pertama dari umroh wajib yang pertama seumur hidup 1 kali itu. Yang kedua atau mengkodo dari umroh nadar gitu. Sedang melaksanakan umroh akan tetapi terkena denda, terkena pelanggaran sehingga harus diulangi misalkan. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada bab khusus terkait itu. Kemudian hukum umroh itu yang kedua adalah sunnah. Nah, umroh sunat mah ialah jika kewajiban sudah terpenuhi, artinya pernah melaksanakan ibadah umroh. Nah, dalam proses pelaksanaan ibadah haji biasanya disatukan dengan umroh. Bapak Ibu kan berangkat haji, bukan berangkat umroh. Akan tetapi difasilitasi untuk umroh juga, karena supaya Bapak Ibu sekalian teh sambil menyelam minum air, 1 kali ngongkos tapi dapat melaksanakan umroh juga. Sehingga kemarin sudah dibahas terkait jenis haji, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Itu seluruhnya berkaitan dengan umroh. Kalau haji ifrad yakni haji yang menyendiri, artinya niatnya niat haji. Setelah haji bisa melaksanakan umroh, jadi haji duluan. Kalau haji qiran dibarengkan, niat haji sama niat umrohnya dalam 1 kali pengerjaan. Kalau haji tamattu didahulukan melaksanakan umroh dulu, baru setelah selesai melaksanakan umroh tinggal nunggu waktu hajian baru berniat untuk haji. Nah, jadi seluruhnya juga berkaitan dengan umroh. Maka antara umroh dan haji itu seperti halnya 2 hal berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika kita mengerjakannya berada dalam waktu untuk melaksanakan ibadah haji atau yang disebut dengan mikot zamani. Nanti akan dijelaskan dalam bab mikot. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini dalilnya mengapa umroh itu hukumnya wajib. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Sempurnakan oleh kalian haji dan umroh gitu. Malahan karena setelah haji selalu ada umroh, maka tatkala ada ayat, ada hadis yang diredaksinya haji saja, di situ teh sudah ada umrohnya. Jadi umrohnya terbawa. Seperti halnya zakat. Zakat mal sama zakat fitrah. Bahasanya zakat tuh hiji. Akan tetapi keduanya kan berbeda. Nisabnya berbeda, yang dikeluarkannya berbeda gitu. Nah, begitupun dengan haji dan umroh. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kata Nabi begini, al umratu wajibatun kawujubil haji manis tato'a ilaihi sabila. Hukum umroh itu adalah wajib, sama persis kawujubil haji, sama persis dengan haji. Persis hukumnya seperti wajibnya melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, kesimpulannya hukum melaksanakan umroh ada 2. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah.